Dia bilang kalau dia sempat nengok saat sholat karena saking penasarannya sama perempuan yang ada di luar jendela musola. Dan waktu temanku nengok itu, dia melihat sosok perempuan dengan postur tubuh tinggi, rambut panjang yang lusuh, dan menggunakan pakaian serba putih. Pakaiannya mirip dengan pakaian orang Belanda zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 599. Woi, sehat selalu, panjang umurnya, berkah ya teman Kliwon ya. Satu episode lagi guys. Satu episode lagi. Ngapa-ngapain. Akan ada yang spesial nanti di episode 600 di YouTube ya. Kita akan tayang 60 menit. Untung tidak 600 menit. Kasihan yang ngupload. Kita berhenti di berapa waktu itu? Masalah ratusan menit? 400 bro. 400 menit. Tapi waktu itu masih audio. Audio only. Audio ya. Masih cakep lah. Masih aman lah. Kalau sekarang kalau video dencil dum gitu laptopnya gitu. Iya, langsung. Aduh, ampun. Ya. Oke. Ya pokoknya itu yang spesial ya. Salah satu checkpoint terbaik kita juga nih. 600 episode bro. 600 episode bro. Nggak semua podcast bisa hidup sampai 600 episode. Asli. Ya itu adalah milestone yang perlu kita syukuri dan rayakan. Betul. Karena kalau kita ada masalah emang baiknya duduk bareng sih. Itu dia. Bagaimana tanggapan stakeholder akan permasalahanmu bang? Ada-ada aja orang di internet tuh aneh-aneh pak. Ampun bener. Capek. Oke, kita sudah dapat sebuah cerita dari teman Kliwon. Dan ini topiknya sedang ramai diperbincangkan. Soal barak militer. Wah. Barak militer. Yoi bro, ceritanya dari ada barak gitu. Oh, Tapi kayaknya bukan siswa nakal yang ini. sate? Oh, nasi goreng? Itu Obama. Oh, Obama. Di Balai Kuliah di BSI. Pulang kampung nih. Enak ya. Mau jadi Habibie. Salah karakter. Gimana bang? Yuk guys. Oke. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Saya ingin cerita pengalaman horor saya dulu waktu masih SMK. Cerita ini terjadi saat saya mengikuti kegiatan kemah di luar sekolah. Kebetulan lokasi kemahnya ini di daerah yang lumayan terkenal lah di Semarang. Kayak barak militer gitu lokasinya. Kejadiannya waktu sholat subuh di musola. Jadi musolanya ini bangunannya lebih tinggi dari barak-barak militer di bawahnya. Sekitar 5 meter lah. Kebetulan posisiku pas sholat berada di paling pojok kanan musola, di dekat jendela yang mengarah langsung ke bawah barak-barak militer tersebut. Nah, pas sholat, aku ngelihat dari ujung mata kananku yang mengarah keluar jendela. Ada sosok wanita memakai pakaian putih berdiri di depan pintu salah satu barak-barak yang ada di bawah musola. Sosoknya ini cuma diem, berdiri gitu. Aku mencoba mengabaikannya. Dan waktu itu aku gak berani nengok karena lagi sholat posisinya. Takut batal. Tapi aku udah sempat mikir kalau mungkin saja itu siswi kelas lain yang lagi nunggu giliran sholat. Yang ujung mataku lihat, pintu barak yang ada sosok perempuan tersebut dalam kondisi terbuka lebar. Dan lampu di dalam barak terlihat terang. Seperti ada kegiatan di dalam barak itu. Aku juga melihat sosok lain yang memakai pakaian serba putih juga, berlalu lalang keluar masuk di pintu barak tersebut. Dari rakaat pertama sampai terakhir, saya melihat perempuan itu masih ada di situ. Sampai akhirnya selesai sholat dan keluar dari musola tuh aku kaget. Karena ruangan barak tersebut kosong, dengan kondisi lampu yang gelap dan pintu gemboknya itu terkunci.
Aku bertanya ke temanku yang kebetulan dia sholat di sebelah kiriku. Kayaknya tadi ruangan barak ini rame orang deh. Lampunya juga terang. Kenapa sekarang mendadak sunyi dan lampunya juga mati ya? Kondisi pintunya juga terkunci gembok rapat. Terus tadi kayaknya ada perempuan di sini. Tetapi temanku cuma diem dan tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Sampai akhirnya saat kami sampai ke barak milik kelas kami, temanku baru mau menjawab pertanyaanku tadi sambil kelihatan ketakutan. Dia bilang kalau dia sempat nengok saat sholat karena saking penasarannya sama perempuan yang ada di luar jendela musola. Dan waktu temanku nengok itu, dia melihat sosok perempuan dengan postur tubuh tinggi, rambut panjang yang lusuh dan menggunakan pakaian serba putih. Pakaiannya mirip dengan pakaian orang Belanda zaman dulu. Si perempuan ini sempat tersenyum melihat ke arah temanku yang menengok. Tapi soal pintu ruangan yang terbuka, lampu menyala, dan lalu lalang orang di sekitar pintu barak itu gak ada sama sekali saat temanku nengok. Jadi versi yang aku lihat dengan ujung mataku dengan apa yang temanku lihat itu agak berbeda. Tapi kami sama-sama melihat sosok perempuan Belanda ini yang memang berdiri di situ sepanjang waktu kita sholat. Oke, mungkin itu saja yang mau saya ceritakan. Masih ada sebenarnya cerita-cerita horor yang lain. Bakal saya ceritakan di lain waktu ya. Terima kasih sudah membacakan cerita saya. Semoga Mas Bimo dan Mas Danu sehat dan berkah selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Semarang nih. Semarang. Ya. Jantung sebuah gue lagi menelusuri gara-gara waktu itu diskusi menelusuri film-film perang di Indonesia. Perang Indonesia lah zaman dulu sama Belanda ya. Dan salah satu basis ya Semarang sebenarnya. Ya, betul. Salah satu basis pertempuran gitu. Untuk koridor Jawa gitu. Ya, dan makanya banyak banget cerita-cerita ya yang berhubungan dengan misteri lah atau spiritual dari Semarang juga sebenarnya. Karena edan bro energinya di sana. Gitu. Salah satu kota yang underrated soal sejarah militer sebenarnya Semarang Itu dia. Selama ini kan kita mengenalnya mungkin Surabaya, Kota Pahlawan, Bandung ada insiden lautan api. Betul. Terus juga Ambarawa, ya kan, dengan perang gerilya dan segala macam. Mungkin Semarang salah satu yang underrated nih, jarang terbahas gitu ya. Iya. Padahal jadi pusat cuy. Garnisun atau apa ya dulu ya? Ya kayak sebutannya. di film Kadet aja kan Semarang tuh, salah tiga Semarang lah gitu ya, yang jadi pusat iniannya. Dan sebenarnya kalau ngomongin sejarah menarik juga tentang Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Di era Batavia ternyata itu kan sebagai jantung pusat kota. Tapi ironi banget sekarang ketika melihat Sunda Kelapa jadi malah daerah yang bahasa ininya plural lah ya gitu, yang terpinggirkan banget quote unquote gitu. Rural kali. Lural gitu. Rural. Naon? Rural. Itu maksudnya. Siapa yang ngomong begitu? Kenapa plural? Kalau plural tuh majemuk. itu pinter. Lah makanya gimana orang kalau ngomong tuh yang jelas. Gimana? Sunda Kelapa plural tadi gimana? Gitu. Lural gitu. Tapi di cerita ini ya, ada satu part cerita yang menarik perhatian gue. Karena setelah dia sholat, dia mempertanyakan banyak hal dalam satu waktu. Gimana tuh? Nah, nih gue bacain ya. Kayak tadi ruangan barak nih ramai orang nih, lampunya juga terang. Kenapa sekarang mendadak sunyi dan lampunya juga mati ya? Kondisi pintunya juga terkunci gembok rapat. Terus tadi kayaknya ada perempuan di sini. Ya, biasa anak-anak. Jadi Farhan Frisia dia tiba-tiba habis sholat jadi Farhan Frisia ditembak. Iya kan? Nanya ke temennya juga gitu. Iya. Lihat orang nggak? Lihat Lo orang. tadi ada ini perempuan baju putih. Hah? Perempuan. Orang di Belanda. Hantu. Hantu. Lihat nggak? Hehe. Ada aja anak-anak. Salah satu orang yang nggak bisa diimpersonate, gue tantang Christo Emmanuel atau Gilang Dirga untuk impersonate Farhan Frisia.
Nggak bisa bro. Susah, ya, susah. Susah Dan bro. intonasi mungkin bisa. Mungkin bisa. Wajah. Nah, itu suara dan intonasi mungkin bisa, tapi wajah dan supra, wah susah itu. Di bawah-bawah tuh Supra. Supra ungu. Barak militernya daerah mana tadi? Aduh, dia nggak sebut lagi. Nggak sebut ya? Sebutin di Daerah Semarang yang dong. lumayan terkenal di Semarang. Dia cuma bilang gitu. Tapi buat camping ya? Ada itu ya? Jatuhnya, iya sih, kemah. Kemah. Ya. Oke. Nggak enak kalau misalnya kita tebak nanti nggak dia menyembunyikan Ih, kan. jangan. Cuman yang menarik kalau dari gua bukan itu. Opo. Selalu yang kita dengar adalah hantu Belanda, khususnya wanita ya. Itu dengan menggunakan pakaian Belanda zaman dulu. Ada nggak sih yang ketemu? Saya ketemu hantu wanita menggunakan pakaian Belanda zaman sekarang. Udah Nike. Nah itu gimana tuh? Nike, pakai Nike. Ayo. Nike oren. Lensetnya delik. Gimana tuh? Jadi nggak hantu kali ya? Nah, Jatuhnya itu maksud kayak, gue. kayak orang aja gitu. Emang nggak boleh hantu zaman sekarang? Maksud gue. Iya sih. Kalau mohon izin ya, kalau misalnya Hantu modern. wafatnya baru tahun kemarin, terus jadi hantu itu hantu gitu. Gimana? Iya. Iya kan? Masa harus. Kenapa outfitnya harus jadul mulu? Nah itu maksud harus kita gua. kritisi nih buat para hantu baru ya. Nah, Pakailah baju-baju yang kekinian juga. masalahnya untuk Gen Alpha nanti ketika dia ada di posisi menceritakan horor, zaman dulu tuh ya sekarang. Iya. Itu. Aku melihat wanita berwajah seperti orang Belanda dengan baju Sabrina gitu. Kerahnya lebar. Kerahnya lebar. Kerahnya lebar. Itu maksud Iya saya. kan baju iya. Atau tadi kan apa baju Belanda zaman dulu. Nah, Kenapa nggak baju Belanda zaman sekarang? Daripada baju Belanda zaman Edan. Ayo, gimana? Ayo. Jadi jaranan semua tuh. saya melihat hantu dengan menggunakan pelatih Belanda zaman dulu. Frank Rijkaard, Frank Rijkaard. Diajarin 4-3-3. Konro. Lah, hantunya Konro. Iya. Lah, kok menggunakan pelatih Belanda zaman dulu? Kenapa bawa-bawa Piala Dunia lu? Maaf. Gitu. Bisa aja Van Basten. Ya coba ya gitu. Bisa jadi nanti yang dikritisi juga make up guys. Gitu ya, dengan noni Belanda dengan wajahnya yang putih dan bibirnya yang merona gitu. Kita udah cukup sampai di situ. Bisa jadi nanti dengan blush on yang agak sedikit bagaimana dan maskara nomor berapa gitu. Gak ada yang tahu bro. Paham banget tuh. Hantu pakai maskara. Jadi lebih baik maskara Saputra. Maskara. Itu juga fits. Nadanya jadi lebih internal Dia ada pendek pocong. kayak gitar aja. Tuhan ya Allah. Oke, Yuk. yuk dah. Oke, ya. Oke, ini agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, kenalin namaku Aca. Aku pendengar baru nih, sekitar awal 2023 dan lagi maraton juga. Aku diracunin temanku dengan PMK saat dia nginep di kosanku. Dan kita malam-malam sedang menunggu makanan dari ojek online. Aku greget ingin mengirimkan cerita anehku ini. Awas kalau nggak aneh ya. Karena aku bukan orang yang sensitif terhadap hal goib, tapi sering beberapa kali ditampakkan wujud dengan berbagai macam cara. Sebenarnya aku dapat beberapa pengalaman dan sepertinya ini saling berkaitan, tapi mungkin aku share cerita yang lumayan membekas untuk aku. Background story dulu. Aku orang Bandung. Aku tuh dulu suka banget atau bisa dibilang fanatik sejak SD sampai sekitar SMA akhir sama satu artis, yaitu JB, Justin Bieber. Nah, wayahnya anak-anak muda zaman dulu nih. Iya, gue kira tadi Gitu. kan karena dia dari Bandung, dari kecil tuh udah fanatik sama Ciro Alves gitu. Kita nggak tahu kan. Belum ada. Umur segitu lebih ke Supardi Rahman.
Bisa, Iya, bisa, benar. Fans Kang Sule. Iya. Sule. Bahkan saat ulang tahunku ke-16, orang tuaku mengadakan acara di rumah dengan menyewa I.O. Buset. Oh, orang ada nih. Tapi ulang tahun ke-16 ada IO-nya. Hah? Synchronize lu. Iki ucup. IO. Kita launching Post People Jakarta aja nggak pakai IO. Ngundang menteri lagi. Itu dia. Ini ulang tahun 16 bisa-bisa aja ada IO. Hah? Pesta pora lu. Aduh. Dengan tema serba ungu dan Justin Bieber. Semua di acara ini lengkap, dari kue ulang tahun, cupcakes, air mineral, pajangan-pajangan foto, semua serba Justin Bieber. Bahkan sampai ada 2 standing karakter Justin Bieber di acara tersebut. Agak berlebihan sih, jelas. Tapi ya, sudah lewat juga. Oke, dimaafin. Setelah acara selesai, aku memang menaruh semua pajangan yang masih bisa dipajang di kamarku, termasuk 2 standing karakter tersebut. Dan posisinya si standing karakter ini aku letakkan di kanan kiri tempat tidurku. Aku juga emang sering menganggap mereka sungguhan, bukan sekedar standing karakter. Kadang saat pulang sekolah dan aku masuk kamar, aku suka berkata, "Assalamualaikum, apa kabar ganteng?" Menyapa Standy. Kan masih 16 waktu itu. Bocil. Benar. Kok sama kayak gue? Seakan-akan dia normal gitu. Iya. Ngetawain sebel. orang gitu yang kelakuannya agak unik. Kayak normal aja anjing. Kok sebel gue ada yang nyamain. Apa kabar ganteng? Ngomong ke marbot masjid sini gitu ya. Kan mau sholat asar gitu. Assalamualaikum, apa kabar ganteng? Bantuin ngepel gitu. Apa sih orang? Masih opening ya guys, masih panjang nih soalnya openingan ini. Lalu sekitar di tahun 2017-an, aku sedang berada di sekolah dan sedang jam kosong. Temanku, oke ini inisial kita coba rubah dengan nama Nina kali ya, karena N. Temanku Nina berkata kepadaku, "Cak, di kamar kan ada si patung JB ya? Gak takut apa dia tiba-tiba hidup? Kan itu bentuknya orang beneran." Bodohnya aku menjawab dengan sompral, "Enggak lah, kan mereka nemenin, jadi di kamar gak kesepian." Lalu aku pulang seperti biasanya. Dan malam itu aku setelah selesai sholat isya, entah kenapa rasanya ngantuk banget. Setelah aku ngelipat mukena dan sejadah, aku pun hendak tidur dan posisi aku menaruh mukenaku tepat di hadapan standing karakter Justin yang ada di sebelah kanan tempat tidurku. Oh iya, standing karakter Justin yang berada di sebelah kananku ini udah gak bisa berdiri tegak dan kusandarkan dia ke tembok. Aku pun tertidur. Setelah itu, entah kenapa sekitar jam 2 pagi aku terbangun dan langsung mengecek HP-ku untuk melihat jam. Oh, baru jam 2, kataku tanpa menyadari keadaan sekitar dan tertidur lagi. Rasanya baru sebentar memejamkan mata, aku terbangun lagi, entah jam berapa, dengan posisi tidur menyamping dan badan menghadap ke kanan. Aku melihat mukenaku dipakai seseorang dengan posisi terbalik. Maksudnya bagian muka di belakang dan berdiri tegak. Anehnya aku gak heran sama sekali. Dengan sangat mengantuk dan nyawa yang belum terkumpul 100%, aku memasukkan tanganku ke dalam mukena dan mengetuk untuk memastikan apa yang ada di dalam mukena ini. Oh, masih kerdus Justin ya. Setelah itu aku memejamkan mata, tapi aku baru mulai sadar nih, ada yang aneh. Akhirnya aku membuka mata lagi dan benda itu berjalan maju lurus. Tapi ketika aku membukakan mata, dia kembali matung.
Untuk memastikan dia kembali bergerak atau tidak, aku nutup mata. Dan aku buka kembali, dan dia benar maju. Terakhir posisi dia sudah dekat kakiku. Nah, aku panik bukan main nih. Lalu aku ambil HP untuk nelpon adik dan orang tuaku. Sialnya, HP ku tiba-tiba gak bisa dipencet sama sekali. Dan berulang kali dia restart sendiri. Dia tetap stuck di posisi tadi. Dan di waktu yang bersamaan, aku melihat pantulan dari kaca riasku bahwa di dalam kamar mandi ada orang sedang berdiri. Jadi pintu kamar mandiku tuh ada kaca yang buremnya gitu. Jadi kalau ada orang kita bisa ngeliat bayangannya. Aku berusaha menghiraukan mukena yang sedang berdiri itu. Lalu aku berjalan ke arah kamar mandi dan buka pintunya. Benar aja, saat aku buka pintunya tuh seperti tertahan, kayak ada orang di belakangnya. Dan gak bisa aku full buka. Dalam hati, wah matilah aku. Beberapa detik kemudian setelah pintu itu gak bisa dibuka, perasaanku pun campur aduk antara kesel dan takut karena tidurku terganggu. FYI, aku orang yang bisa sangat marah kalau bangun tidur ada kejadian yang gak aku duga. Saat itu, aku pun kesal dan akhirnya aku banting pintu kamar mandiku sambil berkata, mohon maaf ya. Anjing, keluar kalau berani, gak usah ganggu aing ya. Dan halangan di belakang pintu kamar mandi itu hilang. Dan juga bertepatan dengan azan subuh. Plus, mukena itu langsung tergeletak. Dan aku berlari ke kasur dan gak sengaja melihat standing karakternya sudah dalam posisi awal sebelum aku tidur. Aku pun langsung menutup seluruh badanku dan kepalaku dengan selimut. Paginya aku cerita ke ayahku dengan harapan benda tersebut dipindahkan. Namun dia gak percaya sampai akhirnya pada malam hari aku mendengar ayahku dan berteriak, "Astagfirullahaladzim." Padahal saat itu aku berada di lantai 2 yang biasanya gak bisa mendengar apapun dari bawah, kecuali mereka berteriak cukup keras nih. Paginya ayahku langsung memindahkan barang itu ke belakang rumah sambil dibengkokkan. Aku bertanya, "Kenapa pak kok tiba-tiba?" Gitu. Beliau menjawab, "Gak apa-apa, gak baik nyimpen beginian. Nanti sore sholat berjamaah ya, baca Quran juga." Gak banyak bicara, aku pun mengiyakan karena tahu ada yang gak beres. Aku sempat trauma selama beberapa bulan dan enggan untuk tidur di kamarku. Pada akhirnya aku sering kali ngungsi ke kamar adikku. Setelah kamarku diazani sudut demi sudutnya juga disolatkan, aku baru sedikit berani lagi untuk tidur di kamarku. Sudah, mungkin segitu dulu ceritaku. Nanti aku share pengalaman sebelum dan sesudah kejadian itu. Takutnya kepanjangan. Thank you, sehat dan sukses selalu. Thank you, amin. Siapa namanya? Cak. Ca. Oh, Aca. Cak. Iya. Wah, ini juga beberapa kali sering diingetin ya sama orang tua gitu. Kalau pajangan-pajangan kayak standy gitu tuh jangan disimpan. Iya, mending kalau udah beres eventnya dibuang aja. Dan ini kejadian di keluarga dia ya. Dan bokapnya ngalamin juga berarti ya, bukan cuma dia ya. Iya kan? Standing karakternya ini berarti apa ya? Terbuat dari apa ya? Biasanya sih karton apa, kapaboard yang agak tebel gitu loh ya. Biasanya kan sekarang kan yang di mall-mall tuh biasanya kan. Tapi masalah dibengkokin. Kalau dipatahin mungkin, atau mungkin yang lebih lentur ya, kayak plastik gitu atau apa, bahan-bahan kayak karet gitu ya. Iya. Enggak sih, harusnya mah kalau standy Masih bisa dibengkokin karton-karton gitu kan. Iya. Iya. Salah satu brand roti kan biasanya tuh ada tuh yang di stasiun. Iya, si Dude. Ya, Soal ini real banget gitu karakternya. Apa kayak manekin bahkan gitu, bahan-bahan manekin bisa jadi kan, nggak ada yang tahu. kayak boneka Poppy ya dulu di sinetron. Wah, anjir serem anjir tuh. Iya, boneka Poppy tuh. Ya. Ceritanya nih berarti yang pakai mukenanya asumsinya adalah si
standing karakter si Justin Bieber ini. Tapi ternyata 2 nih, ada yang di dalam kamar mandi gitu kan. Iya, intinya ada beberapa sosok kali yang ganggu dia ya di kamar itu semenjak ada Standy itu. Jadi kayak tempat bersemayam kan. Iya. Sinterklas gua kagak. Ayo. Nggak berani juga le sama orang tua. Woi bewok. Iya kan? Gitu. Puh gitu. Iya sepuh gitu. Mau masuk. Mau Puh. masuk. Apa lo orang gua udah hidup gitu ya. Iya. Orang tua bawa gembolan gitu takut lah. Iya benar. Wah serem juga ya kalau misalnya Serem bisa sih ini. hidup begitu tuh. Secara ceritanya nggak aneh ternyata Mbak Caca gitu. Iya maksudnya real, ini banyak kejadian nih gitu. Makanya kita juga pernah dapat beberapa cerita dari toko boneka kan, apa pabrik boneka gitu. Iya. Yang berbau karakter gini lah. Chuck Zone juga serem, Chuck Zone. Rudi Tabuti. Rudi Tabuti. Serem. Chuck Chuck Zone Zone. serem. Si ini ya siapa? Yang kribo-kribo gitu kayak Caki siapa? Eddie. Dulu tuh ada apa namanya di Nickelodeon kalau nggak salah. Rugrats. Iya. Ya. Oke. Standing banner nggak ada yang lain. Standing banner, standing karakter nggak ada yang mau. Tapi ya jangan juga mematahkan semangat Kok hilang? ke ini. Sensor. Jangan juga mematahkan teman-teman yang punya action figure atau karakter-karakter gede juga sih. Maksudnya ya kalau kalian nggak percaya ya nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa. Ngoleksi gitu. Monggo aja. Monggo aja. Yang penting jangan miara iguana terus dijemur. Ah, Ada kawan Ada. kita itu. Gaby kemarin habis nganter emak gua Ada lagi enggak aja gokar kisahnya nih. malam-malam tuh. Pak, ibunya yang di depan pintu udah nggak ada. Kenapa, Gap? Tadi ada ibu nempel di pintu. Wah, di pintu mana? Di pintu luar nggak bisa masuk, Pak, gitu. Nggak Gaby ajak masuk, orang dia nggak masuk gitu. Terus sekarang mana? Udah hilang sendiri. Gitu. Anjing bisa ngeliat hantu deh. Waduh, gue bilang, oh nggak bisa masuk ke rumah, iya gitu. Ya apa-apa Bi, gitu. Guanya kalau bisa masuk rumah mah. Evin udah nggak ada sih ya. Iya. Itu double pivot udah nggak ada. Nggak apa-apa aja. Kehilangan Ramon Bueno dan Masya Dayos. Kehilangan Ramon Bueno. Dan gue kemarin di hotel itu kejadian malamnya Si ini. di episode Event. 600 nanti. Oh, Di yaudah. episode 600 real kejadian, Oke. real beneran. Kita akan ceritakan kisah Iya. yang terjadi di hotel yang bagus sekali itu Real, ini beneran real. di Oke. episode 600 ya. Ya, Kita ketemu di besok atau lusa nih berarti lusa ya. ya. Oke, dadah. Dah.